Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik, di mana Tuhan terus bekerja dan memberkati setiap kita. Oh haleluya. Dan kita masih ada di bulan Juni tahun 2020, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bulan Juni adalah bulan keluarga. Dan saya percaya setiap kita, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan sedang memulihkan, Tuhan sedang memberkati setiap keluarga demi keluarga. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kalau saudara pada saat pagi hari ini, di sebelahmu ada pasanganmu, mungkin ada suami, ada istri. Nah, para suami tengok istrimu, pandangi dengan pandangan yang penuh kasih, lalu katakan, aku mengasihimu. Ya, katakan dengan hati yang tulus, aku mengasihimu. Puji Tuhan, haleluya. Demikian juga sebaliknya, istri juga pandangi suamimu, katakan, aku juga mengasihimu. Oh haleluya. Kalau ada di antara saudara, anak-anakmu, katakan kepada mereka, nah aku mengasihimu. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah, yaitu Family in Harmony. Karena saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja di dalam setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, karena Tuhan rindu untuk setiap kita, keluarga demi keluarga diberkati. Oh haleluya. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Kalau saudara di rumah ada Alkitab, buka Alkitabmu. Ada handphone berisi aplikasi Alkitab, buka sama-sama. Di dalam Maleakhi pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan yang menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ke-13, ayat ini berkata, dan inilah yang kedua. Kalau kedua, artinya saudara, ada yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan yang pertama dan yang kedua? Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, saudaraku, maka di sana terdapat satu perikop murka Tuhan terhadap para imam. Tuhan tidak lagi memperhatikan doa-doa para imam. Kenapa? Karena para imam tidak memperhatikan, para imam tidak menghormati firman Tuhan. Dan ini tercatat di dalam ayat yang kedua. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan mereka ditolak oleh Tuhan. Persembahan mereka tidak berkenan. Dan kemudian dikatakan, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Ini yang kedua. Apa yang dilakukan? Oleh karena apa? Mereka bertanya. Oleh sebab Tuhan. Saya tambahkan, yang telah menjadi saksi. Perhatikan saudara. Yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Alkitab banyak mencatat,
Tuhan hadir untuk menolong umatnya. Alkitab mencatat Tuhan hadir untuk memberkati umatnya. Tuhan hadir untuk menyembuhkan dan lain-lain dan lain-lain. Tuhan hadir untuk memberkati, Tuhan hadir untuk memulihkan, Tuhan hadir untuk menyembuhkan. Tetapi hanya satu kali Tuhan hadir untuk menjadi saksi. Saksi di dalam pernikahan. Oh, ini luar biasa, saudara. Satu pernikahan yang dihadiri oleh Allah, dihadiri oleh Tuhan sendiri, dan Dia menjadi saksi. Ini bukan perkara main-main. Itulah sebabnya, saudaraku, ketika Tuhan menjadi saksi di dalam pernikahan, maka di seluruh dunia, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun kepercayaannya, sekalipun dia tidak bertuhan, kalau dia masuk di dalam pernikahan dan pernikahan itu dicatat oleh negara, maka diperlukan apa, saudara? Diperlukan apa? Diperlukan saksi. Pasti ada saksinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan apa? Banyak ritual-ritual kudus yang dilakukan oleh gereja. Gereja melakukan ritual-ritual. Tetapi hanya satu ritual yang maha kudus, di mana Tuhan hadir di dalamnya dan menjadi saksi, yaitu ritual pernikahan yang kudus. Oleh sebab itu, saudara, hati Tuhan benar-benar tertuju kepada keluarga. Hati Tuhan rindu untuk setiap keluarga dipulihkan. Setiap keluarga diberkati. Kenapa? Karena Tuhan hadir untuk menjadi saksi. Masih ingat siapa yang mengantar Hawa kepada Adam? Ya. Siapa yang mengantar Hawa kepada Adam? Ya. Yang mengantar adalah Tuhan sendiri. Dia serahkan Hawa itu kepada Adam dan dia menjadi saksi dalam satu pernikahan yang kudus di Taman Eden. Masih ingat para suami dan istri, ketika engkau masuk dalam pernikahan, apa yang dilakukan? Yaitu mengucapkan janji nikah. Ya, dan janji nikah ini tidak main-main, saudara. Janji nikah itu diucapkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Itulah sebabnya kenapa janji nikah itu harus benar-benar dihafal. Harus benar-benar keluar dari hati. Karena ini janji, di mana ketika berjanji disaksikan oleh Tuhan. Oh, nggak main-main, saudara, nggak main-main. Itulah sebabnya pernikahan harus dijaga dengan betul. Pernikahan harus dijaga sungguh-sungguh. Satu kali, saudara, ada seorang suami, ya, tinggalkan keluarga rumah tangga, tinggalkan istri dan anak-anaknya. Lalu ketika ditanya, kenapa engkau meninggalkan istri dan anakmu? Ingatkah engkau akan janji dari pernikahan pada waktu itu? Ya, saya nggak ingat janji itu. Loh, kan janji pernikahan itu harus diucapkan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena pada waktu saya berjanji dalam pernikahan, saya didikte oleh pendeta. Oh, hati-hati saudaraku. Bukan karena didikte oleh pendeta lalu seenaknya di dalam kehidupan. Itulah sebabnya di dalam pernikahan yang kudus, setiap calon suami, setiap calon istri harus mengucapkan janji nikah itu dengan dihafal, diresapi sungguh-sungguh. Karena ini penting, menjadi landasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Di dalam Kejadian 1 ayat 28 Alkitab menuliskan, maka diberkatilah mereka. Ya. Ketika mereka diberkati, lalu Tuhan berkata, beranak cuculah dan berkuasalah atas semuanya. Berkuasa. Diberkati dalam arti kata yang lain adalah dilantik. Jadi mereka dilantik sebagai pasangan suami istri untuk apa? Memerintah. Ya, memerintah semuanya di dalam kekuasaannya. Dan saudara, ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan, yang dilantik oleh Tuhan. Maka mereka menikmati yang namanya kerajaan surga di Taman Eden. Kerajaan surga itu ada di Taman Eden dan mereka menikmati. Ini yang sesungguhnya Tuhan inginkan. Saudaraku, tetapi manusia kemudian mendengar akan bisikan iblis. Manusia kemudian jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan perintahkan dia keluar dari Taman Eden. Mereka kehilangan yang namanya kerajaan surga di dalam keluarga rumah tangga mereka. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka keluar dari Taman Eden, maka pada saat itu keluarga yang pertama itu terjadi pertengkaran demi pertengkaran sepanjang perjalanan. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Emosi begitu memuncak. Dan apa akibatnya, saudara? Timbul satu kekacauan di dalam keluarga rumah tangga, yaitu kakak beradik, ya, saling bertengkar dan kemudian sang kakak membunuh adiknya. Kain membunuh Habel. Saudara, kalau Kain membunuh Habel, ini bukan peristiwa yang tiba-tiba. Bukan peristiwa yang begitu terjadi begitu saja, tetapi peristiwa yang lama ketika ayah atau orang tua mereka, ibu bapak mereka meninggalkan Taman Eden. Mereka bertengkar hebat, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan ini didengar oleh Kain. Dan apa yang terjadi? Ini menumbuhkan satu karakter yang tidak baik di dalam diri Kain. Dan akibatnya, Kain membunuh Habel. Saudaraku, terjadi kekacauan di dalam keluarga. Ya, saya mau katakan begini, saudara. Di dalam pelayanan kami, untuk kami melayani, yang paling melelahkan, yang memerlukan stamina yang kuat, adalah ketika kami melayani keluarga. Kenapa? Karena membutuhkan waktu yang panjang. Saudara, keluarga ini penting. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, para orang tua, mari terus belajar untuk kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita, menjadi orang tua yang baik. Saudara, menjadi gubernur itu mudah. Menjadi wali kota itu mudah. Ketika gagal menjadi gubernur, ketika gagal menjadi wali kota, maka kita bisa mengajukan diri untuk mengundurkan diri. Tetapi menjadi orang tua susah, sulit untuk menjadi orang tua. Ketika saudara gagal menjadi orang tua, ketika saudara gagal menjadi ayah, saudara gagal menjadi orang tua, mama, menjadi ibu bagi anak-anakmu, apakah saudara akan berkata, papa, mama akan mengundurkan diri menjadi orang tua? Apakah akan seperti itu? Tidak. Menjadi orang tua tidak ada pendidikannya, tetapi melalui pengalaman-pengalaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, Tuhan sedang memulihkan setiap kita, keluarga demi keluarga. Nah, kita buka sekarang di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 2 dan 3. Ini satu cerita yang menarik, saudara. Satu cerita yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Pada waktu itu, ada seorang dari Zora
dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul dan tidak beranak. Ini masalah keluarga, saudara. Ini masalah rumah tangga. Dan ini bukan masalah yang ringan, tetapi masalah yang menjadi pergumulan keluarga ini. Ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, mungkin ada saudara di rumah, keluarga rumah tanggamu mandul. Mandul bukan berarti sulit untuk mempunyai anak, tetapi mandul di dalam kerohanian. Mandul tidak lagi bisa melahirkan anak-anak rohanimu di dalam rumah saudara. Percayalah pagi hari ini, malaikat Tuhan sedang menampakkan diri kepada saudara dan saya. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung. Tuhan sedang memulihkan keluarga rumah tanggamu. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan adalah berkat. Dan Tuhan sedang memberkati setiap keluarga demi keluarga. Selanjutnya ayat yang ke-6, saudara. Dari Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-6. Mari perhatikan baik-baik. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya. Nah, ini kuncinya, saudara. Ya, istri Manoah yang mandul, yang belum mempunyai anak itu didatangi malaikat Tuhan dan berkata, engkau tidak akan mandul lagi dan engkau akan mempunyai anak. Mendengar kabar ini, oh sukacita sekali. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh istri Manoah ini? Dikatakan dia berlari dan perempuan itu datang kepada suaminya. Perempuan ini datang kepada suaminya menceritakan apa yang dia hadapi. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau Hawa pada waktu itu melakukan hal yang sama dengan istri Manoah, yaitu pergi menjumpai suaminya dan mengatakan apa yang dia dengar, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Saya percaya dosa tidak akan pernah menyentuh mereka. Ini perempuan itu datang kepada suami. Lanjut, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Saudara, kalau saudara mau diberkati, rumah tangga keluarga saudara mau diberkati, saudara apa-apa harus berunding dengan yang namanya kepala keluarga. Ya, makanya suami disebut sebagai kepala keluarga, kepala. Dan saya mau tanya saudara, kepala itu ada berapa? Satu. Kepala itu satu. Ya, istri adalah tubuh. Tidak ada kepala itu dua. Kepala satu, otaknya satu. Kalau kepalanya dua, otaknya dua, itu namanya otak-otak, saudara. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saudara ketika ada sesuatu terjadi harus berunding. Ya. Di dalam keluarga hanya ada satu keluarga, kepala keluarga. Ada apa-apa harus cerita kepada suami. Belajar untuk menghormati yang namanya hukum pernikahan. Ya. Hormati kepala. Saudara, kalau ada istri yang selama ini yang melewati otoritas kepala, ya, maka hari ini saudara mari bertobat. Ya, tandanya cuma sederhana, saudara, ketika ada anak-anak, ya, bertanya kepada papanya, kepada kepala keluarga, ya, ketika anak berkata begini, bertanya, "Pak, boleh nggak aku latihan basket?" Ya, lalu papa berkata, "Coba tanya mama." "Pak, boleh nggak aku main sepeda?" "Coba tanya mama." "Pak, aku boleh nggak bermain dengan teman-teman di lapangan?" "Coba tanya mama." Jadi sedikit-sedikit tanya mama, sedikit-sedikit tanya mama. Nah, kalau keluarga seperti ini, saudara, maka di dalam rumahnya ada satu lagu. Ya,
Mamaku luar biasa, mamaku luar biasa, mamaku luar biasa, mamaku luar biasa, mamanya luar biasa. Saudara, oleh sebab itu mari ya, hari-hari ini kita harus mengikuti, menturuti, menghormati yang namanya hukum pernikahan. Ya. Istri boleh usul, istri boleh menyampaikan pendapat. Ya, itu harus. Tapi keputusan tetap ada di kepala. Nah, saudaraku, kita lanjut di ayat yang ke-8 dari Hakim-Hakim 13 ini. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak-anak yang akan lahir." Perhatikan saudara, yang didatangi malaikat siapa? Istri Manoah. Istri Manoah menceritakan kepada suaminya. Tapi perhatikan mari, ayat yang ke-8 ini. Lalu Manoah, kepala keluarga, memohon kepada Tuhan. Kepala keluarga yang berdoa, kepala keluarga yang menjadi imam, dan dia yang bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Suami harus bertindak menjadi imam, dan di sana dikatakan, saudaraku, kepada kami, kepada suami dan istri. Jadi suami istri satu, karena di sana dikatakan kepada kami, bukan kepadaku sebagai suami, padaku sebagai istri, bukan, tetapi kepada kami. Ya, suami istri harus saling sehati. Kami, kesepakatan sehati. Saudara, mari kita perhatikan baik. Ternyata firman Tuhan mengajar kepada kita. Ada bagian dari istri melihat malaikat Tuhan, tetapi ada bagian suami untuk berdoa, memohon kepada Tuhan, bertindak sebagai imam. Mari para suami berdiri tegak untuk kita menjadi imam di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-9, kita lanjutkan. Maka Allah mendengar permohonan Manoah, imam yang mengajak keluarga itu berdoa, sehingga malaikat Allah datang pula kepada siapa, saudara? Kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Mari perhatikan saudara, ini hal yang menarik ya, hal yang menarik ya. Istri didatangi malaikat Tuhan, berkata akan dipulihkan, akan diberkati, akan memiliki anak. Lapor, bercerita kepada suami, dan suami bertindak menjadi imam, dan doanya didengar oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab bukan kepada Manoah, tetapi kepada perempuan itu, yaitu kepada istri Manoah. Ya, aneh kan? Heran kan? Yang berdoa imam, tapi jawabannya disampaikan kepada istri. Kenapa, saudara? Ya, seringkali jawaban itu disampaikan kepada perempuan, kepada istri. Kenapa? Karena perempuan itu peka mendengar suara Tuhan. Dibandingkan suami, istri lebih peka mendengar suara daripada Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau istri mendapatkan suara Tuhan, mendapatkan pesan-pesan Tuhan lalu disampaikan kepada suami, dengarkan dia. Jangan kemudian dikatakan, "Tahu apa kamu perempuan?" Dengarkan. Kenapa? Karena Tuhan suka berbicara kepada perempuan. Bukan hanya Tuhan yang suka berbicara kepada perempuan, setan pun juga suka berbicara kepada perempuan. Makanya ada peristiwa Taman Eden, saudara. Kenapa Tuhan tidak memberikan pesannya kepada laki-laki? Karena laki-laki itu keras kepala. Laki-laki itu sombong. Ya. Mendengar suara Tuhan, tidak langsung kemudian diterima, diolah dulu. Ya. Oleh sebab itu Tuhan memberikan jawabannya kepada perempuan itu, istri Manoah.
Oh haleluya, ini indah sekali. Ya. Ayat 10 kita lanjutkan saudara. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu berkatalah ia kepadanya, engkaulah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini. Jawabnya, benar. Jadi sekali lagi saudara, istri Manoah mendengar pesan Tuhan. Lalu datang kepada suaminya menyampaikan kabar itu. Lalu bangunlah Manoah. Kembali dia bertindak menjadi imam dan mengikuti istrinya. Mengikuti istrinya ini bukan berarti DKI, saudara. Di bawah ketiak istri, bukan. Tetapi mengikuti istrinya karena dia ingin berjumpa kepada utusan Tuhan. Dan dia mau, saudara, mengkonfirmasi kembali apa yang sudah didengar oleh istrinya. Engkaulah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini. Ya. Pengen pengulangan, pengen konfirmasi kembali. Oh ya, benar jawabnya. Maka dia baru percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan sedang bekerja atas keluarga demi keluarga. Siapa yang pagi hari ini untuk setiap keluarga rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan? Boleh angkat tangan. Saudara yang angkat tangan, terima dengan iman. Tuhan sedang bekerja di dalam keluarga rumah tangga. Tuhan sedang memulihkan keluarga rumah tanggamu. Tuhan sedang memberkati keluarga rumah tangga. Syaratnya hanya satu. Biar kiranya terus menghadirkan Tuhan di dalam keluarga rumah tangga. Kenapa? Karena Tuhan telah menjadi saksi di dalam pernikahan kita. Kalau waktu-waktu yang lalu, saudara, kita pernah melakukan kesalahan. Pernah berbuat salah, bertobat hari ini. Bertobat hari ini. Dan saling mengampuni. Saudaraku, tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Jangan menuntut pasanganmu untuk menjadi sempurna karena engkau sendiri juga tidak sempurna. Tapi mari saling menopang. Mari saling bersama-sama menguatkan. Saling mengampuni. Dan kemudian tatap Tuhan, menikmati hadiratnya, maka Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memulihkan kita. Keluarga demi keluarga pasti diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Persiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Buat kebaikannya, buat penyertaannya. Oh haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita sembah Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami menyadari bahwa sesungguhnya semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Keberadaan kami sampai dengan hari ini karena kasih-Mu begitu besar. Engkau yang senantiasa menyertai keluarga rumah tangga kami, Engkau memberkatinya. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tahu dan kami mengerti bahwa sesungguhnya isi hati-Mu Tuhan rindu untuk setiap keluarga demi keluarga anak-anak-Mu dipulihkan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, tangan-Mu sedang bekerja atas setiap keluarga demi keluarga. Setiap suami-suami dipulihkan dan diberkati. Setiap istri dipulihkan dan diberkati. Setiap anak-anak dipulihkan dan diberkati. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya, melalui kebenaran firman-Mu, Engkau sedang memberkati keluarga-keluarga untuk melakukan amanat agung sebagaimana Engkau perintahkan, agar setiap jiwa-jiwa boleh dibawa di dalam keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kalau saat ini mereka sedang dalam kelemahan, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat mereka sedang berputus asa, Tuhan Yesus berikan pengharapan bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan ada kekuatan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kegagalan usaha, mengalami kegagalan bisnis, Tuhan tolong. Karena hari-hari ini kami percaya, tangan-Mu sedang membawa setiap anak-anak Tuhan untuk diberkati. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah Bapa. Biar kiranya pada saat mereka sakit, Tuhan sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya roh, jiwa, tubuh kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu. Dan Engkau sedang membawa kami masuk di dalam rencana-Mu yang sempurna, yang Tuhan berkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi siang hari ini, dan kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya anugerah, sukacita, damai sejahtera Tuhan terus limpah di dalam kehidupan kami. Dan sepanjang perjalanan kami seminggu ke depan, kami percaya ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.